iya. bahas yang agak spesifik begini, ini memang tergantung denomnya. Gitu. Kalau dia Katolik ya pasti dia nggak seperti ini jawabannya. Kalau dia Protestan, dan jawabannya seperti ini, berarti mungkin saya nggak tahu apakah dia mengikuti siapa gitu, Calvinis kah, Lutherian kah? Ya mungkin. Maaf Bang, saya itu saya nggak tahu tentang ya, berarti nggak terlalu masuk ke dalam-dalam kan berarti ya? Benar ya, nggak terlalu masuk. Ya. Buat masukan gini aja, saya orang Kristen lama, udah tua ya, dari tahun berapa ya, di bawah tahun, pokoknya udah puluhan tahun lah. Dari keluarga juga yang cukup ini ya di kegiatan agama. Jadi begini, kalau masalah keyakinannya itu, kalau denominasi ya atau aliran itu masalah ritual aja. Cuman sebetulnya kalau dasarnya ya entah yang orang kadang-kadang debat, terus dia terpojok atau apa ngomong, oh ya pasti selamat. Mungkin ada sedikit dia karena asal ngomong, asal cuman menekankan doang gitu. Cuman tidak ada orang yang punya iman tapi perbuatannya jahat itu selamat, nggak ada. Buktinya apa? Matius 7 ayat 23, nyala engkau yang melakukan kejahatan. Sudah jelas, artinya iman itu adalah begini. Mungkin kalau dalam agama lain, orang bisa mendapat selamat itu dengan begini ya, melakukan amal, ibadah, dan bersedekah. Kan begitu ya, mendapatlah keselamatan. Kalau dalam agama Kristen itu harus. Tapi dasar utamanya adalah iman bahwa keselamatan itu diberikan Allah melalui karya penebusan. Iman itulah yang harus dasar awal. Jadi walaupun dia melakukan amal ibadah sedekah seberapapun, dia nggak akan selamat tanpa, artinya Tuhan yang memberikan anugerah rahmat itu dari Tuhan. Bahwa kita manusia ini bisa selamat itu karena kasihnya Allah gitu loh. Jadi iman itu yang dimaksud begitu. Jadi sama aja sebetulnya. Cuman di Kristen itu lebih lagi. Jaringan saya yang putus-putus apa gimana ya? Lancar Bang, lancar Ustaz. Lancar Ustaz. Lancar. Ditambah dengan yaitu tadi saya bilang harus ada iman bahwa kita mendapat keselamatan itu karena kasih Allah. Karena Allah yang mau memberikan keselamatan. Tanpa itu segala upaya kita akan sia-sia. Itu dalam ajaran Kristen. Secara umum begitu semua. Jadi kalau ada yang ngomong misalnya, oh ada kemarin saya debat dengan ini, dia bilang pokoknya asal ini pasti bullshit. Dasarnya nggak begitu, cuman mungkin karena dia saling ini aja ya di perdebatan itu, enggak pasti itu sebetulnya di luar konteks ajaran gitu. Konteks ajarannya sama semua. Ya, kalau masalah saya tanggapi ya. Ya, oke. Saya rasa tidak benar Pak. Gini, kalau saya pikir kita harus mendasari dulu ya segala diskusi kita atau segala dialog kita itu dengan apa yang ada gitu, fakta apa adanya gitu, tanpa kita harus merasa hesitate atau malu gitu. Dalam kekristenan itu kan tadi saya sudah sebutkan ada reformasi dari Martin Luther, kemudian mengajarkan tentang 5 sola ya. Salah satunya adalah sola fide, itu betul-betul menekankan kepada only faith aja, only faith, dan itu tidak diterima sama gereja Katolik. Gereja Katolik itu hanya kalau dipahami secara benar maka dia terima itu sola fide. Jadi kalau diabaikan juga saya pikir tidak menolong juga. Memang itu salah satu bagian perdebatan yang ada di dalam internal kekristenan. Saya pikir kalau misal Bapak lantas tiba-tiba datang, itu sama saja semua harus ada perbuatan. Itu berarti itu namanya menyisihkan fakta bahwa ada kelompok yang berkeyakinan dengan iman saja mereka itu terselamatkan. Ada gitu, itu nggak bisa didenial.
Enggak, Kecuali misalnya kita menolak fakta ya. kalau yang Itu saya bukan tahu hanya ada kita- begini, Siang. ada begini, Ya, bukan ada hanya- ya gini. Eh. Ada pendapat yang begini, pada saat seseorang itu sudah menerima keselamatan, itu keselamatan itu tidak akan hilang. Itu maksudnya begitu, gitu loh. Jadi maksudnya di sini perbedaannya adalah begini. Jadi manusia ini penuh kelemahan. Jadi misalnya kita berusaha, tapi kita kan tetap tanpa sengaja, atau istilahnya kita akhirnya tetap melakukan dosa, itu tetap dianggap masih selamat gitu loh. Selama kita itu bukan dengan pemikirannya itu gimana ya? Bukan emang kita ini sudah dengan pikiran kita itu niatnya udah lari ya. Konteks mengukur kebaikan seseorang itu nggak ada standarnya ya. Jadi misalnya seberapa jauh dia meninggalkan Tuhan dianggap walaupun sudah diberikan keselamatan gitu loh. Nah, itunya yang tadi dianggap selama dia masih secara umum bersalah berdosa, dia tetap selamat gitu loh. Jadi situ ada juga yang lebih keras. Jadi ukuran itunya yang membedakan. Saya Gini, bilang, Pak, saya begini, begini, orang tua saya itu orang yang cukup ini di kegiatan agama dari tahun 50-an sudah ikut kegiatan agama yang cukup ini ya. Walaupun tidak sebagai langsung ya, tapi saya makanya denominasi gereja, pertumbuhan gereja itu saya paham semua gitu loh. Dari Katoliknya, dari ini apa segala macam, karena kebetulan di keluarga saya, orang tua saya sendiri langsung berhubungan dengan antar denominasi pun orang tua saya itu sering kali gitu loh. Gitu. Siang Pak User, siang Bang User. Iya, gini, sebentar saya siang Ustadz. Ya, oke. Tanggapi sedikit dulu Pak, baru bisa ditanggapi bisa ya? Oke, siap. Iya Pak ya, baru sekalian kan Bapak yang Katolik tadi ya? Ya, saya maksudnya ini kan mau. Iya betul. Iya, saya ini kan tadi tanggapi dikit dulu Pak gini. Oke, siap. Bapak. Ya, saya Katolik juga. Jadi saya pikir gini ya, kalau kita belajar sejarah gereja, ya ini saya anggap yang Bapak sampaikan itu sebenarnya upaya eksegesis aja, upaya Bapak eksegesis. Kemudian saya kadang-kadang kalau melihat sesuatu di luar daripada data atau fakta, kadang-kadang saya agak merasa perlu luruskan gitu Pak. Jadi dari pihak gereja itu kan rujukannya bukan hanya Roma. Kalau untuk dosa itu kan di Galatia juga seperti gitu. Jadi di Galatia itu kan di sana itu hanya iman dalam Kristus. Hanya iman dalam Kristus itu yang bisa menyelamatkan. Nah, penafsiran kepada ucapan Paulus ini itu diterjemahkan dalam banyak versi terjemahan Biblos itu dengan hanya atau only, dan itu yang membangun kepercayaan tentang only fide. Nah, gereja Katolik, dan nanti Bapak yang ini akan menjelaskan, gereja Katolik itu pasti nggak sesuai, karena gereja Katolik itu kan menekankan perbuatan sama seperti Islam. Jadi al-ilmu bil iman wal amal. Ilmu, iman, dan kemudian ada amal di situ. Jadi praktek daripada teori ilmu dan amalannya. Nah, yang dipersoalkan itu begini. Kalau kita bicara ucapan Paulus itu kan merujuknya selalu ke Taurat. Ketika Paulus berbicara kepada Timotius tentang Taurat, ya, ketika Timotius masih kecil, itu kan yang dia singgung adalah perjanjian lama, aturan, hukum-hukum dan sebagainya. Nah, sehingga kalau misal kita mengacu kepada hal itu saja, itu saya pikir sudah bisa merepresentasikan pandangan dari beberapa orang yang memang mengakui cukup iman saja gitu. Saya tidak ingin berpanjang di situ karena itu
yang saya mau kritis itu kayak denial fakta gitu. Ini bukan pandangan yang seragam, semua Kristen sama. Faktanya tidak gitu tuh. Itu yang saya mau luruskan. Oh, Ya, silakan Pak John. Saya tanya dulu, Bapak dari Siap, apa ya? siap. Aduh. Bapak dari kepercayaan apa, Pak? Saya Muslim. Saya cuma luruskan Bapak karena Ya, siap. seperti denial gitu dari fakta. Ya. Silakan Oke. kalau ada yang mau nanggapin dulu. Oke, saya gini, saya tadi naik ini kan pembahasannya bukan tentang Protestan sama Katolik ya, karena tadi maaf ya Pak Ustadz Alwan, tadi di room sebelah ketika ada pembahasan itu saya terus turun gitu. Saya naik ke sini pembahasannya karena hukum Taurat gitu kan, maksudnya kayak sunat, makan babi gitu kan. Nah, jadi lebih ke situ aja Pak Alwan, soalnya kan nggak enak, saya nggak mau terlalu ini berbicara antar agama terlalu sensitif lah Pak Alwan, bisa dimengerti ya Pak Alwan ya. Saya hanya mau menjelaskan aja tadi untuk pembahasan itu kan tadi yang disebutkan Roma ya, Roma 3:28-29. Nah ini saya coba bacain ayatnya ya Pak. Ini dari RSV. Karena kami berpendapat bahwa seorang dibenarkan oleh iman terlepas dari perbuatan hukum. Atau apakah Tuhan hanya Tuhan orang Yahudi? Bukankah dia juga Tuhan orang bukan Yahudi? Ya, bagi orang bukan Yahudi juga. Maksudnya di sini adalah bukan saat pasti selamat atau apa. Ini adalah kembali lagi ke pembahasan di awal tadi sebenarnya Pak. Begitu. Ini dari saya translate dari RSV Pak. Begitu. Nah tadi untuk yang masalah sunat itu bisa ditarik di Kisah Para Rasul 15 mulai dari 1 ya. Itu kan sebentar saya buka Kisah Para Rasul 15 1 sampai 9. Ini tentang sunat dulu ya. Awalnya begini, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara. Di situ jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu ayat 1. Ayat 2, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ayat 3, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya garis bawah ini ya Pak, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Ini terus sampai saya sambung langsung aja supaya cepat. Sampai ke 7. Sesudah beberapa waktu lamanya bertukar pikiran mengenai soal itu, hadirlah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Artinya begini Pak. Jadi sebenarnya yang melegalkan sunat di sini itu Petrus, bukan Paulus. Jadi selama ini kan kalau Paulus yang disebut itu sebenarnya Paulus kasihan jadi sansak hidup sebenarnya. Nah, sebenarnya yang melegalkan sunat itu dari Petrus. Dan kenapa Petrus bisa dia bilang mewakili Allah begitu kan ya, menyebut dari mulut Allah, itu ada dasar biblisnya juga. Nah, dasar biblisnya adalah di atas batu karang ini kudirikan engkau Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, kepadamulah kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga, dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Jadi itu dasarnya Pak, dasar dari Petrus bisa melegalkan sunat dan makanan haram. Kalau makanan haram nanti ayatnya ada yang lain. Ketika Petrus dikasih Tuhan makanan, Petrus nggak mau karena itu haram. Petrus bilang, terus akhirnya ditarik ke atas sama Tuhan. Tuhan marah bilang, jangan kau bilang haram apa yang kau halalkan bagimu. Itu ada ayatnya juga. Jadi semua tentang sunat dan makanan haram itu sebenarnya yang melegalkan adalah Petrus, bukan Paulus. Paulus hanya menyambung lidah aja setelah itu. Gitu. Jadi selama ini kan yang itu Paulus kan sunat, maksud gini,
Dari mana orang boleh sunat? Nah itu tadi Pak, karena orang yang tidak mengenal Allah ini mau mengenal Allah. Kan kalau orang tidak mengenal Allah bukan orang Yahudi, orang luar, pengen jadi orang beriman. Di situ di ayat yang tadi kisah para rasul kalau disambung-sambung ada mereka tidak harus menanggung beban dari nenek moyang kami sebenarnya kalau diterusin ayatnya. Meletakkan kuk pada leher mereka. Jadi artinya mereka boleh tidak sunat. Begitu. Itu Petrus sebenarnya. Jadi selama ini Paulus hanya sansak hidup aja yang seolah-olah melegalkan sunat, padahal Paulus tidak pernah melegalkan sunat dan haram. Yang melegalkan adalah Petrus dengan dasar ayat yang tadi di atas batu karang ini. Terima kasih Pak atas kesempatan saya bicara. Pak John, kalau di Lukas 2:21 coba Pak John bisa baca. Oke, saya buka Lukas 2:21. Bentar. Lukas 2:21. Oh ini betul, Yesus memang disunat karena Yesus orang Yahudi. Coba dibantu Yesus orang dulu. Yahudi. Bentar, karena ini nggak bisa terlalu gede ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Betul Pak, Yesus orang Yahudi Kita harus disunat. kita kompir di Roma dan aku dan kau ya. Iya, Bang. Oke, lanjut. Oke, jadi Bang Yinjang saya turun dulu Pak ya. Ada yang mau naik nanti. sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya, terus gimana Pak? Jadi di sini kan Pak, di sini di Lukas 2:21 itu kan Yesus disunat di perjanjian lama itu, iya kan? Betul. Perjanjian baru itu. Betul. Mengikuti Enggak, dia di Lukas 2:21. perjanjian lama. Perjanjian baru. Jadi makanya tadi Pak, itu gitu. Jadi ayat yang saya baca tadi, Kisah Para Rasul 15:1-41 itu udah menjawab semuanya kalau dibaca ya Pak. Itu kan 1-41. Itu sebenarnya pertanyaan itu sudah dijawab di Kisah Para Rasul 1-41. Begitu Pak. Jadi orang yang bersunat dan tidak bersunat itu sama itu. Di Kisah Para Rasul 1-41 kalau dibaca full kan tadi kan kalau saya baca segitu kan lama Pak ya. Itu nanti tolong dibaca aja Kisah Para Rasul 15:1-41. Nanti setelah itu baru kita diskusi lagi, karena itu kan yang melepas Petrus. Dasar ayatnya adalah di atas batu karang ini. Begitu. Jadi Petrus punya kuasa untuk melepas dan mengikat. Seperti itu maksud saya, begitu Pak. Gitu. Iya. Itu Iya, maksud maksudnya dari maksudnya di Lukas 2:21 itu kan disunat itu secara ini kan ya disunat gitu. Tapi masuk di mana tadi di Roma 2:29 kok sunat dalam hati gitu loh Pak. Iya betul, karena itu kan dari Kisah Para Rasul tadi Pak, yang saya baca 15:1-41. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi perlu dipahamin. Coba kita lihat lagi hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu ada dua macam. Hukum utamanya adalah 10 perintah Allah. Itu hukum utama. Dasarnya itu. Contoh, jangan berzina. Nah, hukum Taurat tambahan yang bersifat manusiawi dan itu berlaku untuk orang Bani Israel waktu itu diberikan oleh Allah kepada Bani Israel ya, jasmani, itu adalah begini: kalau ada yang berzina, rajam. Kalau ada yang membunuh, mata ganti mata, tangan ganti tangan.
Jadi beda ya, pahami dulu. Nah, Sebentar, 10 sebentar, perintah Allah ini dengan hukum Taurat lanjutannya, turunannya itu bedakan. Itu, ya udah itu aja. Ya, Nah, di maksudnya sini Pak jadi di gini, Pak. Matius 5 ayat 17-18, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu loh Pak. Matius Betul. 18. Jadi Betul. jadi satu iota pun nggak bisa dihilangkan dari situ. Betul, betul Pak. Taurat Jadi rohani. begini. Ya di Matius Jadi gini, Matius 5:17. Oke, lanjut Pak John. Jadi kalau itu mau disambung nanti ada ayat yang menyatakan baptisan itu untuk menggantikan sunat. Tadi kan di kisah para, ini suaranya masuk ya. Di kisah para Rasul 15 tadi itu kan jelas ditulis tidak meletakkan kuk pada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya di sini kayak saya ini bukan dari keturunan Isa atau Ismail, saya ini. Saya bukan keturunan Abraham begitu. Begitu. Tadi ditulis jelas kalau kita baca kisah para Rasul tadi 15:1 sampai 41 itu terjawab semua di situ, Pak. Begitu. Lah, dasar ayatnya mana? Ya tadi di atas batu karang ini. Dan Petrus punya kuasa untuk mengikat dan melepas sepanjang masa itu sampai alam maut itu, kalau dilanjutin sampai alam maut berarti sampai kiamat. Itu dasarnya, Pak. Jadi artinya Petrus ini membawa Injil ini untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, kayak dari keturunan saya ini yang bukan keturunan Ishak dan Yahudi. Salah, Ishak dan Ismail. Begitu. Dengan apa kita lambang perlambangan itu kita sunat, kita tidak sunat, kita dibaptis air dengan pengorbanan Kristus, darah dan Roh Kudus, air, darah dan Roh, Pak. Ya. Begitu. Terima kasih, Pak. Iya. Terus Pak John di sini juga Matius 5:19 ayat 20, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul, Pak, betul. Maka dari itu kan sunat tetap ada, hanya dilakukan dengan cara yang berbeda. Jadi gitu, Pak. Jadi itu hanya pengertian aja sih. Jadi persepsinya begini, Pak. Saya tidak menghilangkan pendapat Bapak. Jadi kalau pendapat Bapak harus sunat, it's okay, Pak. Itu baik. Tapi sebentar, saya selesai dulu ya. Tetapi kalau saya kan mengikuti ayat yang ada di Alkitab ini. Kalau tadi Bapak yang sebutin itu kan sudah tertulis di Kisah Para Rasul, jelas di Kisah Para Rasul 15:1 sampai 41 kalau dibaca total. Dari situ. Dari mana dasarnya? Dari kerajaan Allah yang diberikan pada Petrus, ya kan? Dari mana lagi dasarnya? Kerajaan ini akan kukeluarkan dari Yerusalem dan kuberikan kepada bangsa lain. Itu ada lagi lebih dalam lagi, ya kan? Gitu. Dari mana pemimpinnya? Ya kan, ada yang tidak menikah karena keinginannya sendiri untuk kerajaan Allah. Itu pemimpin. Jadi saya mengikuti alur juga di kitab suci di sini, Pak. Saya mengikuti alur sehingga saya sekarang tidak diharuskan sunat. Gitu. Itu semua yang saya omong semua ada dasar Alkitabnya, Pak. Bukan saya ngomong kosong ya, bukan tanpa data, ada dasar Alkitabnya. Untuk menanggapi yang di bawah, memang keturunan kami dulu tidak mengenal Allah, karena yang mengenal Allah adalah orang Yahudi. Kalau saya misalnya, saya keturunan orang Indonesia, keturunan Chinese, ya pasti saya nggak mengenal Allah orang Yahudi ini. Saya nggak mengenal. Saya bisa mengenal Allah orang Yahudi ya dari Petrus yang dibawa keluar dari Yahudi. Petrus membawa keluar mungkin dari ke Roma, ke Antioquia atau ke Roma, sehingga saya bisa mengenal Allah.
Begitu. Itu menurut dasar Alkitab biblisnya ada, dasarnya ada. Terima kasih. Ya, bisa saya tanggapi sedikit ya. Silakan Ustaz Olawan, silakan. Iya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, dan ini mohon maaf kalau agak sedikit ofensif kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya Kristen, bahwa inkonsistensi hukum ya di dalam Biblos itu, Bible itu sendiri memang sangat nampak dan cukup terang benderang. Tidak hanya dari sisi hukum, misalnya Paulus yang tiba-tiba mengganti sunat yang beneran sunat menjadi sunat hati, tapi dalam pengkajian yang beberapa orang lakukan dan saya juga sudah cukup mengikuti, itu adalah bahkan di dalam satu gospel, satu Injil, sama-sama penulisnya, sama-sama pengarangnya, yang dianggap misalnya seperti Matthew, according to Matthew, atau menurut Matius, itu sendiri ada inkonsistensi dari kalau boleh agak hard, kita bilang itu contradictory, ada perselisihan. Misal kalau kita lihat apakah Yesus itu mendukung Taurat atau tidak? Ya, kalau kita buka Matius, misalnya Matius 5, di sana dia anggap itu sebagai sesuatu yang fundamental ya, dari Matius 5 17 sampai 20, di Matius 6 juga, Matius 10, hampir ada catatan saya di sini ada sekitar 7 referensi untuk itu. Tapi di sisi lain juga dia menentang yang hukum Torah. Jadi ini ada inkonsistensi dan kalau boleh katakan kontradiksi. Ada banyak contoh di sini, cuman saya tidak bisa paparkan semua, nanti waktunya banyak. Di satu sisi, misal kalau kita lihat Yesus ketika mengutip hukuman mati yang harusnya ditimpakan kepada orang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, itu kan harusnya secara hukum Torah itu hukumannya mati. Jadi siapa-siapa anak-anak yang membangkang kepada anak dan pada ibu dan bapaknya harusnya dihukum mati. Yesus mengaminkan itu. Yesus di dalam Markus 7 10 sampai 13 dia mengaminkan itu. Dia mengulang apa yang dikatakan Musa di dalam Moshe, di dalam Ulangan, bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Kalau ini tidak dianggap sebagai suatu yang relevan, perkataan Yesus ini, kenapa Yesus mesti mengulanginya lagi? Kenapa Yesus mesti mengucapkannya lagi kalau hukum Taurat itu jadi tidak berlaku lagi? Jadi memang ini agak, ya mohon maaf ya, ini memang akan Benar. dan ini pentingnya denom-denom itu, aliran-aliran itu kan sangat banyak dalam kekristenan itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, menurut saya problemnya memang pada teksnya itu. Misalnya kayak Advent hari ke-7, ya, bagaimana mereka masih tetap berusaha menggunakan Torah meskipun hanya seputar makanan dan tidak keseluruhannya. Dia membagi beberapa bagian-bagian saja dari Torah, tapi ada lagi kekristenan yang betul-betul hanya menganggap perjanjian lama itu sejarah dan ditinggalkan, menghapus seluruh hukum Torah. Jadi ya saya challenge ya, mungkin ya ini bahasanya agak challenge. Kira-kira pernyataan saya ini benar enggak? Bahwa masalahnya itu puncaknya itu berpuncak atau bersumbernya sebenarnya dari teksnya sendiri, dari biblosnya sendiri. Karena ambigu sehingga sulit untuk dikawinkan atau dipadukan. Ya, begitu tanggapan saya. Oke, saya tanggapi ya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Sebentar. Gini, makanya tadi saya potong tadi karena itu tadi ya, mengenai hukum Taurat. Pahami hukum Taurat utama itu adalah 10 perintah Allah.
Ya, perintah Allah itu. Nah, turunannya adalah sanksi dari hukum Taurat itu. Jadi yang dipertanyakan, oh kenapa Yesus bertentangan apa segala, itu masalah sanksi. Sanksi itu diberikan kepada Bani Israel. Waktu itu sebelum zaman kemurahan ya. Jadi zaman anugerah istilahnya itu. Jadi begini ceritanya. Dalam perjalanan itu bangsa Israel diberi aturan yang keras. Siapa yang berzina rajam. Suatu saat Yesus dibawakan seorang wanita pezina. Apa yang Yesus perbuat? Yesus menulis di tanah. Dan dia katakan, ini yang membawa adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat yang merasa benar lah, orang suci mereka ini. Orang ahli agama. Dan Yesus katakan, siapa di antara kalian yang paling tidak berdosa, boleh mulai melempari wanita ini dengan batu. Nah, ini adalah hukum Taurat yang menurut aturan tadi kan, aturan turunan dari imbas dari adanya 10 perintah Allah ini. Dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, imbasnya apa? Dia harus dirajam. Siapa yang melakukan rajam? Manusia. Ya kan? Manusia yang melakukan rajam ini berdosa enggak? Sedangkan setelah Yesus datang itu adalah masuk ke zaman kemurahan. Anugerah tadi, Allah memberikan keselamatan, pengampunan bagi orang yang mau bertobat, lahir baru, istilahnya merubah kehidupannya menjadi orang yang benar, yang mengikut kehendak Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Nah, begitu orang itu pergi satu persatu karena merasa tidak seorang pun dari mereka itu ada yang suci, Yesus bilang, pergilah, bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau setelah itu wanita itu berbuat dosa lagi, apa yang akan terjadi? Ya dia tidak akan selamat. Tapi pada saat dia mau menerima keselamatan itu, bertobat, lahir baru, hidup baru, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Itu tadi yang saya bilang, imbasnya dari hukum Taurat. Nah, tadi kan dibicarakan ambigu, bukan. Jadi yang dimaksud dihapuskan ini adalah sanksi-sanksi atas hukum tadi, gitu loh. Itu yang ditanggung oleh Yesus. Kenapa Yesus menanggung sampai mati? Karena menanggung itu, gitu loh. Kematian itu sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi semua sanksi itu ditanggung, sudah ditanggung. Nah, yang berlaku apa? Suatu saat seorang kaya datang kepada Yesus bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus bilang begini, hukumnya jelas. Istilahnya, hukum pertama adalah sembahlah Tuhan Allahmu. Kedua, kasihlah sesamamu. Dua itu. Jadi hukum itu yang utama gitu loh. Nah, yang tadi dibilang ambigu apa segala, sebetulnya bukan ambigu, turunan. Turunan itu sudah dihapuskan dalam artian sudah diganti dengan hukum kasih, pengampunan. Hukum utamanya tetap 10 perintah Allah itu isinya adalah kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia. 10 itu. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan dari dua hal ini ya, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama. Yang terakhir, apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang ini adalah melakukan perbuatannya. Juallah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Jadi berbuat itu harus, perbuatan itu harus. Jadi bukan hanya dia mengasihi Allah, apa segala macam tanpa berbuat, nggak bisa. Itu yang saya bilang, bukan ambigu, jelas.
Bisa saya pemahaman bertanya dulu aja, ya? Ya. Saya tanya biar clear ya. Sebentar, Bang. Saya Jadi yang giliran saya dulu, Pak. Sebentar, saya sebelum. Sebentar Pak. Pak. Nggak, saya biar jelas saya kan saya biar jelas saja. Saya cuma mau tanya. Bang udah kebalik kan Saya mau Ya, saya turun tanya habis aja ini biar soalnya. jelas. Saya- Tadi penjelasan. Ya. Yang dimaksud ya, yang dimaksud berarti yang masih tersisa itu cuma 10 hukum Tuhan itu ya? Yang Anda maksud. Yang lain Ya, itu ada gini loh. Ini adalah hukum utama ya, hukum ya, utama. berarti- Kembali berarti lagi yang hukum tersisa utamanya menurut adalah Anda itu 10 hukum utama 10 itu. perintah Allah ini hukum utama, dan itu sudah dijadikan standarnya adalah menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ya, itu Nah, pertanyaan itu saya hukum yang Ah, pertanyaan saya tadi kan Bapak jelaskan ya bahwa ketika Yesus datang itu sudah berubah ya, tidak lagi seperti penghakiman Tuhan kepada Bani Israel karena ya kan? digenapin oleh Yesus, menerima hukumannya tadi ya. Digenapin kan? Iya, Ya. tebusan dosa dan segala macam ya. Ya. Saya mau tanya itu, berarti yang tersisa dari hukum Taurat menurut Bapak itu yang 10 yang utama itu. Kalau yang lain seperti sunat dan lain-lain itu tidak perlu. Itu tidak perlu karena semuanya sudah dirubah ke rohani. Ya, tapi kalau yang 10 masih tetap. 10 ini kan sudah istilahnya dirangkum dalam 2 itu tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama. Inti dari 10 hukum Taurat Maksudnya, itu 2 aja. maksudnya 10 itu dibuang 8 sisa 2 gitu. Bukan. Itu kan jabaran aja ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan apa yang dimiliki sesamamu manusia, saudaramu, apa segala macam, itu kan turunan. Artinya apa? Hormatilah orang tuamu. Itu adalah mencontohkan, dirangkum dalam satu kata adalah kasihilah sesamamu manusia. Gitu loh. Nah, itu yang secara Alkitabiah saya tidak pernah nemu kalimat 10 perintah Tuhan itu dirangkum menjadi itu secara Alkitabiah saya tidak pernah nemu. Tapi saya kasih Pak John kesempatan baru saya tanggapi. Silakan Pak John. Pak John, coba Saya boleh ngomong Oke. Saya mau ada tamu soalnya saya mau closing statement. Jadi gini Pak, kami melakukan 10 perintah Allah itu tetap. Memang kalau yang semua hukum seremonial dan yudisial itu tidak kami lakukan. Makanya kami orang Katolik tidak juga melakukan perpuluhan yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu. Jadi kami menggantinya dengan kami melakukannya dengan 2 Korintus 9:7 ya. Ini sekalian kan harus clear ya. Ketika hukum Taurat kita ambil hanya 10, berarti yang seremonial dan yudisial harus hilang. Nah, perpuluhan ini juga nggak ada, Pak. Maksudnya Alwan. pilihan kami tidak Pak melakukan John, perpuluhan. boleh dilakukan, boleh tidak. Aduh. Sebentar Pak Ya, Yusuf. sebentar. Saya selesaiin dulu. Saya ada tamu nih, saya ada tamu. Saya ada tamu. Jadi saya mengikuti hukum yang baru hanya 10 perintah Allah ya. Yang lainnya tidak karena kalau perpuluhan itu tadi yang kedua air, darah dan roh. Darah Yesus sudah mengorbankan darahnya ya. Jadi kita hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9:7. Itu terima kasih Pak. Saya akhir tetamu. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan ya Pak ya. Semua ada dasar biblisnya. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak John, ya. Ya, mari. Saya mau follow Pak John, Pak. Boleh? Silakan nanti saya follow back Pak. Oke, terima kasih. Follow gimana ya? Terima kasih Bang John. Nanti saya follow Pak. Saya turun dulu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang John. Saya selalu Bang John. Ya, Oke. saya izin menanggapi ya. Sebelum saya berikan saya izin ke Silakan. moderator nanti ke teman yang lain. Iya, jadi memang seperti saya katakan tadi, kekristenan itu akhirnya bermacam-macam. Ada yang ngambil, kalau Pak John tadi barusan di closing statementnya, dia katakan dia cuma mengambil 10 ya perintah Tuhan, perintah yang dikatakan utama. Lalu kalau yang lain kan masih ngambil, seperti yang saya kasih contoh, yang Advent hari ke-7 itu masih makanan juga dia pakai hukum Taurat. Nah, sebenarnya masih ada meninggalkan masalah di situ. Ya, masih meninggalkan masalah. Kenapa? Karena 10 hukum atau 10 perintah Tuhan yang disampaikan kepada Moshe
Ya, salah satunya itu misalnya yang paling awal adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan itu merujuk kepada Keluaran. Dan itu ada konsekuensi dari kalau menghadirkan Allah lain dalam ulangan juga dikatakan hukumannya bisa dibunuh, hukumannya bisa mati. Atau misal hormati ayah dan ibumu, Yesus pun masih mengulang itu di dalam Matius juga di dalam Markus, mengulang hukum itu. Barang siapa yang orang tuanya hukumannya mati, itu merujuk kepada hukum Torah yang sudah lama. Nah, ini kan seperti yang saya katakan sejak awal, ini akan sangat menimbulkan ambiguitas, kontradiksi dengan yang disampaikan tadi, bahwasanya Yesus datang itu untuk menghapuskan hukum, agak-agak dilematis di situ, karena dia katakan tidak akan menghapus satu iota pun, tapi di sisi lain dia masih mengutip dari perjanjian lama. Jadi ada 10 hukum yang katanya tersisa, itu pun masih meninggalkan pertanyaan. Kalau begitu harus juga memakai hukum ketika Allah yang mungkin mereka mengatakannya tidak ada Tuhan lain, maka berlaku juga hukum orang yang mensyirik, melakukan perbuatan syirik, ya, atau tidak menghormati ayah dan ibunya. Nah, kemudian yang mungkin yang paling krusial adalah misalnya tadi disampaikan kisah Yesus dengan pezina sebagai sampling bagaimana Yesus menganulir hukuman mati. Ada menaruh kasih di situ. Ini mohon maaf, ini secara saya by data aja, itu masuk ke kategori ayat yang diragukan keasliannya. Bukan saya ngomong ya Pak ya. Ini dari kalangan pendeta sendiri, dari para pakar S3, profesor dari Perjanjian Baru sendiri, mereka menyebutnya itu sebagai pericope of adultery. Kalau Bapak mau linknya, saya kasih linknya. Jadi di sana disampaikan bahwasanya ayat ini diragukan kebenarannya, ayat-ayat yang itu tadi. Jadi ada sebenarnya problem yang dihadapi ketika masuk ke ranah tentang hukum Torah itu sendiri. Saya katakan di awal, tidak hanya di Matius sebenarnya. Kalau kita mau buka Yohanes atau di Injil Sinoptik yang lain selain Matius, itu juga sama. Kita akan temukan perkataan Yesus yang seolah mendukung hukum Torah, perkataan Yesus yang seolah ingin melengsarkan hukum Torah. Lalu ada lagi, belum lagi ditambah Paulus yang berseberangan dengan apa yang baik diajarkan Yesus atau diajarkan oleh Torah itu sendiri. Nah, mengawinkannya yang susah. Ya, kalau Paulus dengan kalau Yesus dengan Yesus misalnya, Yesus dengan Yesus kan yang seperti tadi, tidak ada iota yang akan dihapus. Kemudian dia mengutip mengutip hukuman yang lalu. Atau kalau mungkin mau dibaca di Matius 5 13 sampai 17. Itu Yesus dengan tegas menyatakan bahwa hukum Torah itu harus tetap ada, harus tetap dijaga. Tapi di tempat lain dia katakan tidak seperti itu. Adapun kalau Paulus kepada Yesus misalnya seperti Yesus tidak ada kata-kata, bahkan kan Rasul Petrus juga berusaha mengingkari tentang garam dunia, Pak. Bagaimana? Matius 5 itu tentang garam dunia dan terang dunia. Pasal 5, ayat 13 pasal 5 sampai 16. Iya, sebentar ya, saya lihatkan sini. Jadi ada pro dan ada yang tidak pro. Kalau memang Bapak mau kaji, ayo kita buka sedikit-sedikit. Bapak buka Bible di situ ya. Bapak buka saya bisa buka 5, ya. 17 sampai 20. Sorry, bukan 13, Pak. 17. Matius 17. Matius 5, 17 sampai 20. Oh, saya sering baca, udah biasa. Iya. Ya itu kan. Jadi itu kan. Nah, itu yang tadi saya ulangi lagi, Pak. Jadi, ini bedanya Yesus tadi. Yesus mengatakan ini dengan loh. jelas di situ
Jangan kamu berpikir aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Itu kan penegasan itu. Loh, Dia tegaskan, boleh ada, ya kan? iya, 10 hukum Taurat itu berlaku, Pak. Makanya waktu Nah. Yesus ketemu orang kaya, orang muda yang kaya itu, Yesus bilang, kamu lakukan aja ini 10 hukum Taurat ini. Apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu kan inti dari 10 hukum Taurat itu. 10 Maksudnya hukum gini, Taurat. maksudnya begini, bukan kalau hanya berbeda berlaku dengan- kepada hukum, dengan narasi bahkan Bapak kalau tadi hanya yang berlaku di 10 membawa hukum Taurat. ayat tentang Bentar, Yesus Pak. bertemu dengan pezina itu Pak maksudnya tadi. Sabar Pak. Bahkan kalaupun Bapak berasumsi hanya 10 hukum Taurat saja yang tersisa, hukum Taurat tentang menghormati ayah dan ibu, salah satu hukum dari 10 yang ada, itu hukumannya mati bagi yang tidak menghormati orang ayah dan ibu. Turunannya tidak, sanksi hukumnya yang tidak diberlakukan lagi karena sudah hukuman mati tadi ditanggung oleh Yesus, gitu loh. Hukuman Begini, Pak. mati tadi kan, pelanggar hukum yang melanggar tidak menghormati orang itu ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Berarti nah, kalau gugur Anda hukum Taurat percaya, kalau begitu Bapak. Maksudnya Berarti gugur lagi Pak hukum Taurat Pak. kalau begitu. maksudnya jadi gimana? Bapak bilang. Pertama itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan tentang penebusan itu perkataan Paulus. Ya, Oh, Anda salah, itu kan asumsi Anda. Kalaupun Asumsi kalaupun Anda. itu berarti digugurkan yang 10 itu. Digugurkan Maksudnya berarti apa? lagi. Kalau misalnya tidak pelaksana hukumnya. Digugurkan maksudnya Gini gimana? loh Pak, gini Pak ya, gini saya sebentar izin ya. Dari 10 hukum Taurat tadi, siapa yang melanggar, siapa yang melakukan itu, maka hukumnya adalah mati. Ya, Kan begitu. Nah, itu adalah hukum yang kekal menurut kekristenan bukan? Hukum Taurat. bukan loh ya. Hukum yang utamanya itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Benar Pak. Enggak. Dari 10 hukum Di Taurat situ- itu siapa yang melanggar, siapa yang melakukan Tidak. pelanggaran, maka Tunggu dulu, hukumannya tunggu adalah dulu. mati. Tunggu dulu. Saya bilang tunggu dulu ya. Tunggu Ya, dulu. siap. Stop sampai di situ, itu kehendak Allah. Titik ya. Hormatilah Pelan-pelan, Pak. orang tuamu, Maaf, itu cakap. kehendak Allah. Titik Kehendak ya. Allah, oke. Nah, kemudian diberikanlah sanksi hukumnya kepada Bani Israel. Sanksi hukumnya. Nah, itu yang disebut hukum turunan. Hukum turunan ya. Yang istilahnya turunan dari 10 hukum Taurat itu tadi. Jadi bedakan dulu. Hukum utamanya adalah Allah menghendaki manusia itu begini. Ya, itu hukum utama. Tidak disebutkan sanksi dulu ya. Nah, kemudian turunannya baru itu sanksinya. Jadi kalau misalnya yang dirubah karena itu sudah ditanggung oleh Yesus adalah sanksinya, hukumnya dirubah enggak? Kemauan Allah tentang hukum ini dirubah enggak? Enggak. Iya, jadi begini, sebenarnya kalau Bapak buka dalil ya dari 10 law of Moses, itu kan dari satu keluaran. Masa bukunya mau dibuang semua gitu? Masa Bapak Kalau mau Bapak baca ngototin hukum, saya Pak yang sudah 50 tahun lebih, hampir 60 tahun jadi agama Kristen Pak. Anda merasa lebih tidak, tahu dari saya Pak? tidak Pak umur Yusuf, itu tidak Pak Yusuf. menentukan pengetahuan Pak. Kita diskusi saja di Ini sini. konteksnya Iya, makanya diskusi, saya Pak Yusuf. bilang Maaf, begitu. Umur bukan menentukan. Ustaz Alwan, Jadi Ustaz Alwan, gambaran mohon maaf. saya- Saya tengahin dulu Ustaz Alwan. Ya. Saya tengahin dulu Ustaz Alwan. Pak User, ini konteksnya diskusi bukan debat ya. Jadi Gini loh. tolong hargain teman muslim ini menjelaskan dulu, baru Pak User ini ya. Tolong. Gini loh. Maksud saya begini, kan ada keraguan, pertanyaan tadi ada keraguan. Tapi maksud baik, saya sebentar, jangan Pak. memberikan Pak User, ya oke. Tadi seakan penjelasan Ustaz Alwan memframing belum gitu, kelar. karena saya Pak, di sini bukan memberikan framing. penjelasan. Pak User, Penjelasannya. mohon didengar dulu saya bicara. Ya Ustaz, tidak ada framing di sini Pak. Oke. Enggak, maksud tolong, saya dengarkan memberikan dulu penjelasan penjelasan. dari-
Karena Oke, baik, secara Pak. Bentar, umum Pak. Bentar, iya benar Pak. Iya, oke. Tolong ini dengarkan dulu penjelasan, simak dulu penjelasan dari Ustadz Alwan ya. Saya minta itu Pak ya. Tahan dulu. Oke, silakan Ustadz Alwan. Iya, jadi begini kan kita tadi disampaikan yang tersisa hanya 10 hukum saja. Dan 10 ini bukan itu sama-sama gini loh. Pak Yusuf. Enggak. Sebentar. Nanti malah debat malah rancu Pak. Sebentar begini ya, saya luruskan dulu. Saya tidak menyebutkan yang tersisa hanya 10, bukan itu. Nah, nanti maksud saya supaya jangan menjadi lebih melebar, bukan itu. Tapi kembali kepada hukum utama yang 10 itu. Jadi bukan yang tersisa. Beda ya. Bedakan di situ. Saya tidak mau nanti membuat ambigu gitu loh. Hukum utama itu yang dikeluarkan waktu Allah memberikan kepada Musa itu adalah 10 perintah Allah. Itu diberikan di Gunung Sinai. Iya, nanti mungkin bisa ditanggapi setelah saya bicara, Pak. Biar nanti di sisi waktunya Bapak. Tadi kan begini. Tadi kan ketika kita diskusi, kemudian Bapak katakan bahwasanya yang lain itu kan ada yang utama, ada yang tidak utama. Itu bisa berubah. Yang 10 ini yang tidak berubah. Tetap ada. Kan gitu. Saya tersisa itu kan hanya bahasa, tapi sebenarnya hakikatnya sama. Jadi kalau kita lihat dari sumber dalil dulu, misalnya tidak ada Allah lain atau hormati orang tuamu, itu kan semua di Keluaran pasal 20, jadi satu paket itu. Bahkan hukuman kepada orang tua, hukuman kepada yang tidak melanggar itu juga di pasal 20, jadi satu paket. Nah, bagaimana bisa misal ada perintah, sanksinya dibuang? Kan jadi rancu jadinya di situ, Pak. Atau misalnya untuk mengakali itu dengan mengatakan, oh diambil aja pakai kasih yang utama. Jadi commandment, perintahnya itu jadi kepotong di situ. Artinya ada separuh dari hukum baru aja yang tidak keluar diterapkan. Bang. Misal begini, ada pasal yang diterapkan dalam undang-undang. Anda harus lakukan ini. Kalau Anda tidak lakukan ini, misalnya kalau Anda mencuri, Anda dipotong tangan. Terus Bapak bilang, kami masih pakai pasal itu, tapi separuh pasalnya itu kita sudah tidak pakai. Yang bagian potong tangannya sudah nggak ada, berarti kan sama saja sudah tidak pakai pasal itu gitu. Sama saja dengan mengatakan 10 commandment itu tidak lagi dipakai gitu. Gini, jadi begini, itu bukan tidak dipakai. Cuman kan kembali tadi saya jelaskan sudah dari awal, itu hukum jasmani yang dilakukan siapa? Dilakukan manusia. Itu kan tadi saya bilang kan. Nah, itu yang tidak berlaku, manusia tidak berlaku, kecuali itu adalah aturan pemerintah. Karena begini, dalam aturan pemerintah Yesus pun memberi apa yang hak kaisar berikanlah kepada kaisar, apa yang hak Tuhan berikanlah kepada Tuhan. Itu jelas ya. Jadi gini, nah yang saya bilang begini adalah dari konteks hukum 10 perintah Allah ini, nanti sanksinya adalah hukuman yang akan diterima manusia pada hari penghakiman. Itu tetap nanti berlaku gitu loh. Jadi bukan dihapus itu artinya makanya berkaitan lagi dengan keselamatan tadi gitu loh. Pada saat seseorang istilahnya mempunyai iman, dia harus melakukan ke inti dari yang hukum Taurat ini tadi gitu loh. Sementara sanksi yang jasmani itu yang tidak dilakukan oleh manusia, tapi Allah lah yang akan melakukan gitu loh, pada hari penghakiman gitu loh, maksud saya gitu. Jadi itu sudah bukan hak manusia lagi gitu. Nah, sama seperti yang makanya saya beri contoh tadi ya, satuan. Apa saya tambahkan lagi dengan kata-kata setelah orang itu pergi tidak ada yang menghukum dia, artinya hukum Taurat jasmani yang sanksi-sanksinya itu tidak berlakukan, tidak terjadi pada wanita ini. Artinya tidak terjadi kan? Satu. Kedua, saya bilang kan tadi bertobat, jangan melakukan dosa lagi. Nah, saya tambahkan, kalau wanita ini melakukan dosa lagi,
Artinya dia akan mendapat sanksi itu, tapi bukan dari manusia. Itu urusan Allah. Gitu. Jadi sanksi rohani, bukan lagi sanksi aturan jasmani yang tadi hukum Taurat jasmani itu yang diberikan Allah pada zaman Musa kepada Bani Israel. Bukan, tapi adalah sanksi rohani. Nah, kalau sanksi hukum pemerintah itu aturan pemerintah. Silakan kata Yesus, karena apa yang hak Kaisar, apa yang dibikin Kaisar aturannya ya jalankan gitu loh. Hukum pemerintahan Ya. silakan. Jadi, Nah, itu menurut maksud Bapak- saya ya. Jadi menurut Bapak hukum Taurat itu adalah hukum pemerintah, Bapak? Beda. Jadi begini, gantian Pak ya. Iya. Iya. Saya jelaskan supaya kita sama-sama paham gitu loh. Iya, nggak apa-apa, kita saling menjelaskan di sini. Jadi Ya, benar. Jadi kan saya sudah jelaskan sejak awal ya. Kita awali semua tadi itu daripada kontradiksi posisi Yesus yang tidak seolah-olah di dalam Biblos itu tidak konsisten. Apakah dia tetap menjaga Taurat ataukah dia tidak ingin menjaga Taurat? Atau bahkan Paulus yang datang ingin menghapus Taurat. Lalu kemudian ada masuk ke istilah tentang 10 perintah Tuhan yang itu masih dijaga. Cuman ini ada masuk di sini eksegesisnya Bapak di sini, yaitu hukum yang ke-10 itu ya, yang mana kalau kita buka ke Ulangan, kita buka ke Perjanjian Lama, itu semua ada konsekuensinya. Karena tidak mungkin satu hukum ditegakkan lalu tanpa konsekuensi, lalu konsekuensinya dirubah menjadi konsekuensi rohani. Padahal ya pelanggaran, misalnya mencuri. Ya, mencuri itu kan konsekuensinya jasmani. Apakah dipenjara, apakah diapakan? Karena kalau dibiarkan, ini akan sangat absurd ya. Anda bayangkan ini, bagaimana kira-kira tuntunan Biblos atau Bible di dalam suatu lingkungan ketika di situ pemerintahannya ingin merujuk kepada Bible misalnya. Kalau ada orang melakukan pencurian, kalau menggunakan apa yang Bapak sampaikan tadi, itu penghakimannya ada nanti kepada Allah, berarti silahkan mencuri saja, tidak harus ada disanksi di situ. Ini dalam tanda kutip kondisi tidak ada pemerintahan misalnya. Ya, ini menjadi sangat absurd. Padahal di Perjanjian Lama dan Yesus itu kan sudah mengklarifikasi ulang. Yesus justru mengutip Ulangan lengkap dengan hukumannya. Ini kan menjadi aneh. Kenapa Yesus tidak kalau memang itu hukuman dia sudah hapuskan, kenapa dia mesti mengutip lagi hukumannya itu? Ya, saya bacakan ya biar teman-teman bisa Ya. Silakan. bisa baca. Yaitu Halo? Ya. Iya. Sebentar, ini agak lalot ini internetnya. Kurang lebih artinya adalah siapa yang mengutuk ayahnya dan ibunya, maka dia haruslah dihukum mati. Yesus menyebut hukumnya di situ. Artinya apa? Kalau kita pahami maksudnya, penyebutan hukum itu kan untuk orang agar tahu konsekuensinya. Jangan kamu melawan ibumu karena kamu akan mendapatkan konsekuensinya seperti ini. Kalau misal itu tidak perlu lagi ada, berarti tidak ada useless jadinya, useless jatuhnya. Nah, terakhir Bapak kemudian membawa sampling Yesus dengan pezina. Nah, ini dijadikan dalil untuk mengeliminir hukum itu. Ya, yang pertama adalah saya ingin merujuk kepada posisi daripada itu disebut dengan perikop of adultery. Kalau Bapak ikut kajian-kajian akademik, kajian-kajian tentang textual criticism daripada Alkitab, beberapa tokoh Kristen yang mengkaji, bahkan itu sudah dimasukkan ke dalam tanda kurung, menunjukkan bahwa itu diragukan karena tidak ada di manuskrip Yunaninya. Ini Bapak bisa cross check ini. Ayat itu tentang Yesus dengan wanita pezina yang Yesus melepaskan dia, ya, itu kalau Bapak cek di Yunaninya itu tidak ada, Pak.
ini Bapak bisa rekam pernyataan saya ini. Begini ya, Bapak bisa begini ya, jadikan bukti. ya. Ya, sedikit Begini lagi, ya Pak, maksud sedikit lagi, saya. Bapak. Sedikit lagi baru Bapak jawabin. Ya, oke. Itu tidak ada di dalam manuskrip Yunani-nya. Artinya apa? Kalau itu tidak ada di manuskrip Yunani-nya, berarti yang tidak sama. nah, itu adanya di mana? Di luar daripada manuskrip Alkitab yang Yunani. Makanya ada satu artikel menarik dari Daniel B. Wallace. Daniel B. Wallace mengatakan ini adalah cerita yang saya paling senangi di Alkitab, sayangnya itu palsu. Nah, ini akademik ya, saya tidak dalam rangka mengejek atau apa, itu akademik, itu orang silakan dicek sendiri. Jadi itu sulit kalau mau dijadikan sebagai dasarnya juga gitu. Di posisinya ini saya sudah rempet dari awal. Izin sebentar, soalnya aku udah telat kali zuhurku ini. Saya ada argumentasi sedikit teman-teman ya, tentang pendapat saya sendiri pribadi ya. Kita memang ya diciptakan itu berbeda-beda keyakinan, dan itu memang adalah kehendaknya Allah yang menciptakan kita. Jadi saudara-saudara kita semua, dalam hal ini kita sudah pasti diciptakan dengan Tuhan yang sama. Tidak ada Tuhan yang satu dan dua, apapun itu, dan juga Tuhan yang ketiga. Maaf, aku pakai background seperti ini. Jadi dalam hal ini kita harus mencari kebersamaan. Kita harus mencari persamaan. Ya, mencari Tuhan yang sama, mencari Tuhan yang satu. Karena ada satu Tuhan yang menguasai alam semesta ini, kawan-kawan. Ya, hanya dua alam setelah nanti kita di akhirat. Alam itu adalah alam surga dan neraka, di mana Allah menciptakan dua alam ini tidak untuk difungsikan ya. Maksudnya tidak sia-sia tempat ini. Neraka ini bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, dan surga ini adalah bagi orang yang dirahmati oleh Allah. Terus di dalam Al-Quran juga banyak tertulis bahwa ada cerita tentang perbedaan akidah. Ada orang yang kafir dan ada juga orang yang muslim di Al-Quran, di mana Allah selalu memurkai hamba-hambanya yang tidak mau berpikir, tidak mau menerima nabi-nabi mereka pada zaman itu. Begitu juga di Bible. Salah satunya di Yohanes 17 nomor 11. Di situ dikatakan, bentar, aku lupa ayatnya. Oke. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, Bapa. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yang namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, ya Bapa. Itu permintaan Yesus kepada Tuhannya. Yohanes 17 ayat 11. Berarti di sini ada yang berbeda dengan mereka. Ada yang berbeda dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhannya Yesus dan Yesus. Ada yang berbeda di sini, keyakinan mereka di sini ada yang berbeda, teman-teman. Ingat itu. Ingat itu, teman-teman. Ya, bahwa sekali lagi saya tegaskan, di zaman Yesus sendiri perbedaan akidah juga ada, menyimpang dari risalah yang diajarkan oleh Yesus. Di situ Yesus meminta kepada Tuhannya agar umat atau kaumnya yang bangsa Israel bisa menerima ajaran Yesus dari Tuhannya. Selanjutnya, Kristen mengimani yang namanya Taurat dan tidak mengimani keberadaan Al-Quran, di mana rentang waktu Nabi Musa ke Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu 1500 tahun. Mustahil kalau mereka masih beriman kepada ajaran atau risalah Nabi Musa alaihissalam. Itu mustahil, orang Israel itu. Ternyata emang benar, mereka berpaling dari itu. Lalu Allah menghadirkan hambanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, yang datang sebagai penolong dan juru selamat bagi kaum Nasrani, bagi kaum Israel, bagi Bani Israel, di mana mereka sudah jauh dari Tuhannya. Nabi Musa alaihissalam
Tapi itu juga banyak di antara mereka masih menolak ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa alaihissalam sendiri di masa dakwahnya, beliau beberapa kali mempertontonkan keajaiban, mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang dari kebutaan. Masya Allah, itu dari Allah. Mujizat itu diberikan Nabi Isa kepada Nabi Isa untuk mempertontonkan kepada umat-umat yang sangat sesat, Bani Israel, Bani Yahudi, yang tegar tengkuk menentang ajaran Nabi. Astagfirullah. Banyak dari mereka tidak mau menerimanya. Itulah Bani Israel yang keras kepala. Yang model gini nih yang malas. Hingga akhirnya mereka mencoba untuk membunuh kekasih Allah. Akan tetapi Allah, Kemarin gini juga bang, ditimpa sama dia suka akan kali tetapi Allah nipan-nipan. mengetahui rencana mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui segalanya. Sungguh Allah mengetahui segalanya apa yang Oke, akan baik. terjadi di seluruh alam semesta ini. Sungguh bagi orang-orang kafir di masa itu sangatlah mudah menangkap membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah tidak tidur, wahai saudaraku sekalian. Di saat mereka mau melakukan hal itu untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, dengan maha kebesarannya Allah, Allah melindungi Nabi Isa alaihissalam dengan cara mengangkatnya ke langit. Dan sekitar itu juga Allah menjadikan seseorang yang tidak diberitahu siapa orang itu, sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sungguh mereka tidak mengetahuinya. Apa yang sudah dilakukan masih ada keraguan bagi mereka. Seperti yang tertulis di Al-Quran An-Nisa 157. Ada keraguan bagi mereka, siapakah yang disalib, apakah ini benar Isa atau tidak. An-Nisa 157. Tapi ketahuilah, ada tertulis di Bible Yohanes 16 nomor 12 sampai 15. Di situ dikatakan bahwa akan datang roh kebenaran yang akan membimbing kalian. Karena Yesus, ada hal yang aku belum bisa ajarkan kepada kalian, dan kalian tidak akan mampu untuk menerimanya, wahai kaumku. Maka peristiwa pembunuhan itu, habislah kisah Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran. Nah, kalau di Bible beda lagi. Yesus yang sudah wafat dan disimpan jasad di dalam guanya, lalu hilang setelah 3 hari, yang diklaim sebagai hari kebangkitan atau kenaikan Yesus, tiba-tiba muncul lagi. Dan seolah-olah dia datang sebagai Tuhan dengan menunjukkan kesaktiannya kepada murid-muridnya, hingga sampai dia minta makan ikan goreng. Kan hal ini aneh. Kalau dia Tuhan, ngapain dia makan ikan goreng? Seharusnya dia berakrobat dong kalau begitu. Bukan kayak manusia. Bang Erik. Oke, Bang Erik. Sabar bang, dulu bang. Sabar bang, dulu. Bener nggak? Saya mau Masuk mandi akal ya, nggak ini? saya ada kegiatan Logika juga nggak nanti. ya? Saudaraku Kalau semua. terlalu lama saya mau Bentar turun lagi. dulu. Soalnya, 1 menit lagi bang. 1 menit lagi bang. 1 menit lagi bang. Ya, soalnya maksud saya juga ada kegiatan. Saya butuh Oke, silakan. siap-siap. Ya, silakan, nggak apa-apa bang. Oke. Silakan. Ya. Kalau gitu saya turun aja dulu ya. Boleh. Ya, oke. Baik, Pak. Semuanya Terima kasih, Pak. pamit ya, Baik. nanti lah lain kali ya. Kita inilah ketemu lagi. Saya sih sebetulnya Baik. ingin membagi aja. Saya jujur sebetulnya tidak suka debat, karena pada saat kita debat itu nggak akan ketemu, nggak akan pernah, sampai kapanpun nggak akan pernah, gitu. Saya cuman memberikan penjelasan. Oh, yang saya mengerti begini, menurut gambaran itu aja ya. Saya pamit dulu ya semua. Pak Ya, Pak makasih. Ustadz, Bang Erik, Ya, aku dan kau, ya Bang Deddy, ya. Saya ada Ya. kegiatan soalnya ya. Siap-siap Oke, Pak. dulu. Oke. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya.